Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Allah itu Maha Adil. Ketika manusia melakukan kebaikan, maka Allah akan membalasnya berlipat kali lipat, 10 kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Ketika orang melakukan keburukan, maka Allah cukup membalasnya sama dengan keburukan yang dia lakukan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Artinya, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Dalam ayat ini menggambarkan bagaimana Allah begitu adilnya. Ketika manusia melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan. Ketika manusia melakukan keburukan, Allah samakan balasannya. 1 kebaikan 10 kali lipat, 1 keburukan 1 juga balasan keburukannya. Tapi ada beberapa faktor yang Allah bisa melipat gandakan kebaikan, juga melipat gandakan keburukan. Apa beberapa faktor tersebut? Yang pertama adalah faktor tempat. Ketika kita sholat di masjid, misalkan di Masjidil Haram, maka apa yang kita lakukan pasti berbeda dengan masjid biasa di wilayah kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fima siwahu illal masjidal harama wa salatun fil masjidil harami afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahu." Salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lain selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis ini, tempat juga memiliki kemuliaan, sehingga apa yang kita lakukan di tempat-tempat yang suci juga Allah akan lipat gandakan. Begitu juga ketika kita melakukan keburukan, maka kualitas dosanya akan dilipat gandakan, bukan kuantitas atau nominalnya, tapi kualitas bobot balasan dosanya akan dilipat gandakan. Yang kedua adalah, selain tempat yang bisa melipat gandakan baik itu kebaikan maupun dosa, adalah faktor subjektivitas atau orangnya. Ketika orang alim yang melakukan dosa, sudah pasti balasannya beda dengan orang biasa. Ketika orang yang dia sering ta'lim, sering mengikuti pengajian, atau dia seorang ustadz atau seorang kiai, dia melakukan dosa, maka balasan dosanya jauh lebih berat daripada orang biasa yang melakukan dosa. Maka di sini dosa-dosa bisa dilipat gandakan balasannya ketika yang melakukan adalah orang-orang yang mengerti hukum atau dia mengerti tentang ilmu Islam. Beda orang biasa yang mengambil misalkan sandal di masjid dengan orang yang tahu agama, dia mencuri. Atau orang yang berzinah, orang biasa dengan berzinahnya orang berilmu, orang alim, maka jauh lebih berat balasan dosa orang-orang yang alim. Itu yang kedua. Faktor yang ketiga adalah yang bisa melipat gandakan kebaikan maupun keburukan adalah faktor waktu. Misalkan di bulan Ramadan, maka kebaikan-kebaikan kita akan Allah lipat gandakan. Di bulan-bulan haram, di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum
dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada 4 bulan. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan 4 bulan ini adalah bulan yang berurutan satu, dan yang lainnya, yang satunya ada di antara bulan Sa'ban dan bulan Jumadil Akhir, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itulah bulan haram. Di bulan haram ini para ulama sepakat, para penjelasan para sahabat, yaitu sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan bahwasannya di bulan haram ini dilarang adanya pertikaian, permusuhan, saling menjelekkan satu sama lainnya, menghindari perpecahan. Kalau ada yang melakukan keburukan di bulan ini, maka balasan dosanya dilipat gandakan, kualitas bobotnya menjadi berat. Maka di bulan ini kita ada di bulan Rajab, maka sedikitkanlah dosa kita, minimalisirkanlah dosa kita. Inilah hikmah ketika Allah akan mendatangkan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan, maka Allah akan training kita. Salah satunya adalah untuk kita mensedikitkan dosa kita. Ketika masuk Ramadan kelak, kita akan merasa ringan ringan tubuh kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam menerima perintah-perintah, nasihat-nasihat yang ada di bulan Ramadan. Tidak ada lagi keluhan-keluhan di dalam bulan Ramadan, karena kita sudah mempersiapkan, yaitu dengan mensedikitkan dosa kita. Dengan sedikit dosa kita, kita akan ringan melakukan kebaikan. Ketika kita mendengar azan, kita langsung untuk siap-siap berangkat ke masjid dan lain-lain. Itulah ciri keimanan kita, keimanan yang baik. Ringannya dosa kita, ringan cepat dalam melakukan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang terdekat kami, diri kami, saudara kami, ayah dan ibu kami, orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri ini, mensedikitkan dosa ini. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.